Hai, selamat datang kembali di channel kesayangan kamu, Sobat Memo Viral. Kali ini kita akan membahas tentang etnis Rohingya yang saat ini sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat kita. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak etnis Rohingya yang terdampar di Aceh. Lalu, siapa sih Min etnis Rohingya ini? Dari mana asalnya? Bagaimana sejarahnya? Dan mengapa etnis ini tidak memiliki kewarganegaraan? Sebelum lanjut, Mimin mau ingetin sekali lagi untuk jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng pemberitahuan, dan tentu saja tinggalkan jejak jempol ke atas. Oke, yuk langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Rohingya adalah sekelompok etnis yang sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine atau dulu dikenal sebagai Arakan di Myanmar. Mereka merupakan kelompok minoritas di Myanmar dan sebagian besar beragama Islam. Rohingya telah menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan pembatasan hak-hak mereka di Myanmar selama beberapa dekade. Konflik antara Rohingya dan pemerintah Myanmar telah berlangsung selama bertahun-tahun, mencapai puncaknya pada insiden-insiden kekerasan dan pemindahan paksa yang menyebabkan ribuan Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, terutama ke Bangladesh. Pada tahun 2017, serangan militer Myanmar terhadap kelompok militan Rohingya memicu krisis kemanusiaan yang lebih besar, dengan lebih dari 1,5 juta orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Komunitas internasional telah mengutuk perlakuan terhadap Rohingya dan menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok tersebut. Asal-usul etnis ini, orang-orang Rohingya memiliki sejarah yang panjang dan banyak di antara mereka telah tinggal di sana secara turun-temurun. Secara etnis dan budaya, Rohingya memiliki hubungan dengan kelompok etnis di wilayah sekitarnya, termasuk Bangladesh dan wilayah Bengal. Beberapa teori menyebutkan bahwa leluhur Rohingya telah tinggal di wilayah Arakan selama berabad-abad dan sebagian besar menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Namun, konsep identitas Rohingya modern muncul pada abad ke-20 ketika sekelompok orang wilayah Arakan mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai etnis tersendiri dengan budaya dan sejarah unik. Identitas etnis ini kemudian diperkuat oleh faktor-faktor sejarah, sosial, dan agama. Agama Islam yang dianut oleh mayoritas Rohingya juga menjadi salah satu aspek kunci identitas mereka. Perlu dicatat bahwa ada perselisihan sejarah dan identitas antara pemerintah Myanmar dan komunitas Rohingya. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang sah dan merujuk pada mereka sebagai Bengali, mengimplikasikan bahwa mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Walaupun banyak dari mereka telah tinggal di wilayah Arakan selama berabad-abad, hal ini telah menjadi bagian dari ketegangan dan konflik di wilayah tersebut. Lalu, mengapa sih etnis Rohingya ini bisa dibenci oleh negaranya sendiri, yaitu Myanmar? Pertanyaan mengenai pengakuan etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar melibatkan faktor-faktor sejarah, politik, dan agama yang kompleks. Beberapa faktor kunci yang menyebabkan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya antara lain: 1. Sejarah perselisihan etnis keagamaan. Sejarah wilayah Arakan atau Rakhine yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama, terutama antara kelompok Rohingya yang mayoritas Muslim dan mayoritas Buddhis di Myanmar, telah menciptakan ketegangan dan perselisihan sepanjang waktu. 2. Kewarganegaraan dan pengakuan identitas. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyebabkan banyak warga Rohingya kehilangan hak kewarganegaraan mereka. Undang-undang ini mengakibatkan penolakan pemerintah Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang sah di negara tersebut. 3. Perspektif nasionalisme Buddhis. Ada elemen nasionalisme Buddhis di Myanmar yang merasa bahwa etnis Rohingya bukan bagian dari identitas nasional Myanmar. Beberapa kelompok nasionalis Buddhis di negara tersebut bahkan menolak untuk menggunakan istilah Rohingya.
menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. 4. Kekerasan dan konflik. Insiden kekerasan di wilayah Arakan, terutama pada tahun 2018, menyebabkan meningkatnya ketegangan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar. Pada tahun 2017, serangan militan Rohingya terhadap pos-pos keamanan Myanmar memicu respon keras dari militer, yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran dan meningkatnya kritik internasional terhadap Myanmar. 5. Kontroversi seputar asal-usul. Terdapat perbedaan pandangan seputar asal-usul etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar cenderung memandang mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Sementara sejarah dan identitas Rohingya menunjukkan bahwa mereka telah tinggal di wilayah Arakan selama berabad-abad. Dengan adanya perselisihan dan kompleksitas faktor-faktor ini, pemerintah Myanmar secara resmi menolak untuk mengakui etnis Rohingya sebagai kelompok etnis yang sah di negara tersebut. Dan ini telah menjadi salah satu aspek utama konflik di wilayah tersebut. Seiring dengan berbagai krisis kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya di Myanmar, beberapa orang Rohingya telah mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Mereka biasanya datang sebagai pengungsi atau pencari suaka, melarikan diri dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami di Myanmar. Lalu, bagaimana sih Min, etnis Rohingya ini bisa terdampar ke Indonesia, tepatnya di Aceh? Nah, jadi gini teman-teman. Awalnya, pada tahun 2015, sejumlah besar pengungsi Rohingya tiba di perairan Indonesia setelah melarikan diri dari persekusi di Myanmar dan menyeberang melalui laut, seringkali dalam kondisi yang sulit. Keberadaan mereka di perairan regional memicu krisis kemanusiaan dan menarik perhatian dunia internasional terhadap situasi yang mereka hadapi. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga kemanusiaan serta organisasi internasional berupaya memberikan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi Rohingya. Namun, perlakuan terhadap pengungsi ini bisa bervariasi, dan beberapa aspek kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya telah menjadi topik perdebatan dan kritik. Berdasarkan data laporan UNHCR yang dirilis pada Oktober 2023, jumlah pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa negara tetangga di Bangladesh sekitar 967.842 jiwa, Malaysia 157.731 jiwa, Thailand 91.339 jiwa, India 78.731 jiwa, dan sekitar 880 jiwa di Indonesia. Hingga saat ini, 2023, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia yang membludak hingga 100%, membuat kewalahan khususnya di daerah Aceh. Dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini, tentu tidak mungkin untuk menampung lagi pengungsi Rohingya. Pada umumnya, PBB bekerja sama dengan berbagai lembaga bantuan kemanusiaan dan negara-negara tuan rumah untuk menyediakan tempat tinggal dan bantuan bagi pengungsi Rohingya. Pada khususnya, banyak pengungsi Rohingya yang telah mencari perlindungan di Bangladesh, dan PBB telah aktif dalam menyediakan bantuan kemanusiaan di sana. Di Bangladesh, khususnya di daerah Cox's Bazar, terdapat kem-kem pengungsi Rohingya yang dibangun dengan dukungan PBB dan berbagai organisasi bantuan internasional. Salah satu kem terbesar di daerah tersebut adalah Kutu Palong, yang merupakan salah satu kem pengungsi terbesar di dunia. PBB dan organisasi mitranya menyediakan layanan esensial seperti tempat tinggal, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan di kem-kem tersebut. Banyak badan PBB seperti UNHCR atau Badan Pengungsi PBB, UNICEF,
dana anak-anak PBB, dan IOM, organisasi internasional untuk migrasi, telah terlibat dalam upaya kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya. Demikian informasi seputar Rohingya yang bisa Mimin bagikan kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Sobat Memo Viral semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.